Permainan gitar yang tidak konvensional, lagu berdurasi panjang, panjang banget, suara organ yang mystical, dan vokal yang aneh. Jadi ciri khas dari album debut grup band ini, dan juga album-album setelahnya. Album ini juga jadi bukti kejeniusan musikal sang band leader Syd Barrett, yang dikenal dengan gaya psikedelianya yang aneh. Hai semua, gue admin Karya, salah satu admin di Mixobox Studio, and welcome to Mixobit. The Piper at the Gates of Dawn adalah album studio pertama yang dirilis oleh salah satu band rock asal Inggris, Pink Floyd, pada 1967. Grup band ini berisikan Roger Waters pada gitar bass, Richard Wright pada organ, piano, synthesizer, dan vibraphone, Nick Mason pada drum, dan Syd Barrett pada gitar dan vokal. Nama Pink Floyd diambil dari dua musisi blues favorit Syd, Pink Anderson dan Floyd Council. Pink Floyd. Ya. 1966. Skena bawah tanah psychedelic London seperti UFO Club dan Middle Earth menjadikan mereka mulai dikenal di Inggris kala itu. Dan singkatnya, pada 1967, mereka merilis album debutnya di bawah label EMI Records, The Piper at the Gates of Dawn. For your information, sekitar tahun tersebut sedang menjamur tren psychedelic, whatever is it. Psychedelic sendiri mengacu pada pengalaman psychedelic, subkultur psychedelic termasuk seni psychedelic, musik psychedelic, dan gaya berpakaian selama era itu. Tren ini terutama dihasilkan oleh orang-orang yang menggunakan obat-obatan psychedelic seperti LSD. Ya, itu yang tertulis di Wikipedia. Pada rentang waktu inilah sang leader, Syd Barrett, mulai mengenal LSD pertamanya. So, bisa dibilang musik mereka berasal dari pengalaman high tersebut. You know what I mean, right? Debut album mereka ini terdiri dari 11 lagu dengan total durasi sekitar 40 menit. The Piper at the Gates of Dawn berhasil menduduki posisi ke-6 di tangga lagu Inggris. Sejujurnya, lagu-lagu di sini secara umum membahas hal-hal yang cukup random, misalnya pada track Lucifer Sam yang menceritakan kucing siam piaraan Syd, Pink, dan Floyd. Ya, itu nama mereka. Dan kalian tahu apa fakta gilanya? Syd diduga pernah ngasih makan kedua kucingnya pakai LSD. Dude, it's like, what the f***? That cat's something I can't explain. Ada juga Scarecrow yang basically menceritakan orang-orangan sawah. Atau bike sepeda. Syd Barrett sendiri memang menulis hampir semua materi buat album ini. Cuman satu lagu yang gak ditulis sama doi. Take Up Thy Stethoscope and Walk, yang ditulis oleh Roger Waters. Mari kita coba bahas album ini dari segi musikalitas. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, genre yang ada di sini dominan psychedelic, rock psychedelic. Di tahun 60-an, memang lumrah buat berbagai musisi yang punya karya dengan genre demikian. Misalnya sang legend Jimi Hendrix dengan bandnya The Jimi Hendrix Experience. Ataupun The Doors. Lalu, apa yang bikin album ini stand out dari yang lain? The Piper at the Gates of Dawn menjamah gak cuma lagu psychedelic, tapi lebih. Campuran berbagai gaya. Dari lagu berbentuk bebas avant-garde, Interstellar Overdrive, I love Interstellar Overdrive. I mean, kapan lagi lu nikmatin lagu tanpa lirik dengan durasi hampir 10 menit? Atau lagu yang bernuansa melankolis, Scarecrow, yang mesti diperjelas adalah fakta bahwa vokal di beberapa track cenderung berisi teriakan, dengungan, lirihan yang sama sekali gak berlirik, sama sekali gak konvensional. Contohnya bisa dilihat di track Pow Art Touch Edge of. Ini gimana bacanya? Dimana 30 detik pertama isinya penulisan track-track di album ini emang cenderung childish, tapi entah gimana berhasil dieksekusi dengan baik oleh mereka. Selama dengerin lagu-lagu di album ini, mood yang gue rasakan adalah dreamy dan gak jarang terkesan funky. Permainan gitar Syd yang gak biasa, suara organ Rick yang melankolis,
teriakan Roger yang kadang mewarnai di beberapa lagu, ditambah permainan drum Nick yang jadi pelengkap adalah sebuah masterpiece tersendiri menurut gue. Lagu favorit gue sendiri di album ini, kalau nggak Interstellar Overdrive, mungkin Matilda Mother. Di sini, lead vokalnya Richard Wright, yang beberapa part juga dinyanyiin oleh Sid. Vokal mereka yang sedikit dreamy, berpadu background organ yang mellow, jadi sebuah kombinasi pas. Well, The Piper at the Gates of Dawn berhasil menunjukkan kejeniusan Pink Floyd di debutnya. Memang bukan album terbaik mereka, tapi tetap masih layak untuk disebut masterpiece. Mood yang dihadirkan di album ini emang cenderung aneh dan mungkin gak bakalan cocok buat beberapa orang. But that's the point. Somehow malah bikin album ini kerasa unik. Aneh, tapi unik. Gua Admin Karya, cukup sekian, tetap bernafas, dan terima kasih.